Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Gempa mengguncang Garut Rabu malam lalu, 25 rumah warga di Kecamatan Pasirwangi mengalami kerusakan. Kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana bersubsidi minyak kita masih terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tergusur proyek pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 dengan nilai ganti rugi rendah. Warga desa Citaman, Kabupaten Karawang tinggal di tenda di samping kandang ayam. Ya, informasi pertama datang dari gempa yang mengguncang Garut pada Rabu malam mengakibatkan sedikitnya 25 rumah warga mengalami kerusakan. Tembok dan atap rumah warga terdampak gempa ambruk. Gempa dengan kekuatan 4,3 magnitudo yang berpusat 19 km beradaya Kabupaten Garut atau di sekitar Gunung Kendang, Kecamatan Pasirwangi, Rabu malam pukul 22.57 waktu Indonesia Barat, menyebabkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Pasirwangi mengalami kerusakan. Gempa dangkal dengan kedalaman 3 km tersebut membuat tembok rumah warga retak hingga ambruk. Warga sempat panik berhamburan keluar rumah saat terjadi gempa. Data sementara ada 25 rumah yang terdampak namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Nah, posisi pas lagi gempa, Ibu posisi sama keluarga lagi di mana, Bu? Lagi di dalam sana. Lagi di dalam. Ya. Nah, bisa diceritakan pas kejadian kayak seperti gimana, Bu? Ya, aku mau apa? Nyelamatin barang-barang. Ya, bikin mau ambil anak udah disanakan di Keluar. ya ke dalam pada ditidurkan. Ya, Udah. lalu Ambruk. ya Malam kerasa besar Bu gempanya. besar. Kalau posisi di dalam Berutuk. Oh, langsung ke Ya. bawah aja. Nah, terus pada saat itu Ibu langsung keluar semua. Ya keluar kalau anak di sana. oh ada yang di kamar Ya, belum evakuasi. dikeluarkan. Mungkin kaget gitu Pak, semua orang terkaget, lari keluar, berkerumun di jalan gitu Pak. Kebanyakan orang pada keluar karena ketakutan. Jadi di sini rata-rata apa Pak yang tingkat kerusakannya, Pak? Kerusakan kebanyakan terkelupas sama retak-retak Pak. Oh, retak-retak. Ada satu yang roboh itu, gongsolnya roboh itu Pak. Oh, bagian depan Iya, rumahnya depan aja yang rumah, rumah. iya, depan rumah. Lokasinya RT 1 RW 3 Pak. Tapi tidak ada korban ya. Setelah gempa, BPBD Kabupaten Garut terus melakukan pemantauan dengan memeriksa ke setiap Forkopimcam untuk memutakhirkan data dampak kerusakan akibat gempa. Gempa pada awalnya terdeteksi oleh alat deteksi gempa berada di 27 km dari kawasan Banyuresi. Setelah dilakukan pemantauan lebih lanjut, pusat gempa ternyata ada di kawasan Gunung Kendang yang berbatasan dengan Bandung. Beberapa keterangan, pertama 27 km dari Banyuresmi. Setelah diselisih ada dua keterangan dari Inateu menyatakan di sekitaran Banyuresmi, tapi pas dicari lagi dari BMKG ternyata 4,3 di sekitaran Pasirwangi. Tapi kita akan memastikan dulu di mana titik koordinatnya, karena antara Gunung Buha itu perbatasan Kabupaten Bandung dengan Garut, tapi titiknya ada di Garut. Nah, nanti kita pastikan dulu. Untuk sementara segitu dulu, belum kita bisa memastikan. Oke. Tapi yang jelas gempa ini gempa darat ya, Pak ya? Darat 10 km ya kalau misalnya dari 10 km Gunung Kendang. Tapi kita sedang konfirmasi dengan Forkopimcam yang sekitar wilayah Garut Pasirwangi. Oke. Dikhawatirkan ada apa-apa atau dampak bagi masyarakat. Untuk sementara, belum terkonfirmasi adanya korban jiwa dan kerusakannya ditimbulkan, didominasi oleh kerusakan ringan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, bencana longsor melanda Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis pagi. Akibatnya jalan amblas dan sejumlah rumah rusak. Ruas Jalan Gunung Masigit Cirawa Mekar di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat ini amblas akibat diterjang longsor. Badan jalan desa menuju sejumlah perkampungan ini amblas sedalam 3 meter akibat tergerus air hujan dari saluran drainase. Kondisi ini menyebabkan akses warga menuju sejumlah permukiman di 2 desa terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Warga pun terpaksa harus memutar jalan alternatif sejauh 6 km.
Menurut aparat desa setempat ada 400 kepala keluarga di RW 17 dan RW 18 yang terisolasi akibat dampak jalan yang amblas. Bencana longsor yang menyebabkan jalan amblas ini dipicu oleh curah hujan tinggi sehingga drainase tak mampu lagi menampung debit air yang kemudian menggerus tanah sehingga jalan amblas. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini karena saat kejadian tak ada warga yang sedang melintas. Ya, untuk jalan sementara kami alihkan lewat jalan Balekambang. Nah itu ya, keluar ke perusahaan. Dan itu pun mungkin mereka juga berpikir dua kali karena memang itu sering berlewat dengan kendaraan angkutan batu ya itu. Jadi kurang nyaman lah, takut kalau lewat ke sana. Mungkin mereka akan mencari jalan alternatif yang akan lebih jauh ke lewat kampung Cibukur, itu ke Liung Gunung, nah itu atau ke Rancamoyan. Tapi lebih jauh, itu hampir 6 kilo lewatnya itu. Pak, untuk yang 3 rumah berarti saat ini mengungsi sementara? Ya, untuk saat ini yang 3 rumah itu adalah mengungsi di sana saudaranya. Oke, siap Pak. Selain jalan amblas, ada 3 rumah dalam kondisi rusak akibat terkena longsoran badan jalan setinggi 12 meter. 3 rumah warga yang dihuni oleh 10 jiwa ini tepat berada di bawah jalan desa sehingga ikut tergerus dan menjebol beberapa bagian dinding ruangan di rumah. Karena rawan longsor susulan, satu keluarga untuk sementara diungsikan ke rumah kerabatnya. Sejauh ini belum ada bantuan dari pemerintah bagi warga yang terdampak longsor. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, tak cermat saat akan menyalip kendaraan di depannya, sebuah mobil angkot menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kampung Karangtengah, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Akibat kecelakaan, 4 orang yang berada di dalam angkot cedera. Tabrakan terjadi ketika mobil angkot jurusan Cibadak Cisaat melaju kencang dari arah Bogor menuju Sukabumi dan hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya, tak mampu menghindari sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan di Kampung Karangtengah, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan, angkutan umum bernomor polisi F1989 KIO ringsek. Begitu pula dengan kendaraan minibus Toyota Avanza bernomor polisi F1082SN juga ringsek di bagian depan. Dugaan sementara, sopir angkutan kota kurang memperhatikan jarak kendaraan dari depan sebelum memutuskan menyalip. Menurut pengemudi minibus, dirinya kaget saat kejadian tidak melaju terlalu kencang dan berada pada lajur yang benar. Saya dari arah Sukabumi mau ke Karangtengah. Lagi di area jalan sini itu sedang kondisi jalan normal. Ya. Tiba-tiba angkot ke kanan kencang. Saya juga kaget kan, tapi saya berhenti gitu. Nah, bukannya ke kiri apa ke pinggir, tapi dia malah terus nabrak ya. Iya, jadi berarti angkot dari arah Cibadak ya, dari arah Bogor ya. Akibat tabrakan ini, sopir angkutan kota dan penumpangnya yang berjumlah 4 orang mengalami luka ringan. Kini kasusnya ditangani anggota unit Laka Lantas Polres Sukabumi. Polisi sudah melakukan olah TKP untuk menyelidiki kecelakaan tersebut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi lain, aksi kejar-kejaran mewarnai razia anak pang yang dilakukan Polresta Cirebon. Sejumlah anak pang yang tengah mangkal di lampu merah pun kocar-kacir kabur dari kejaran polisi. Kejar-kejaran ini terjadi saat petugas Samapta Polresta Cirebon menyisir wilayah Panturaweru, Kabupaten Cirebon pada Rabu lalu. Petugas yang mencari keberadaan anak pang yang biasa mangkal di lampu merah harus bekerja keras menangkap para anak pang yang kocar-kacir berupaya melarikan diri dari kejaran petugas. Sebagian dari mereka tertangkap saat kabur ke permukiman warga. Dari razia di 3 titik ini, yaitu perempatan Simpang Weru, Palimanan, dan Simpang Sumber, petugas mengamankan 23 orang anak pang, 18 laki-laki dan 5 perempuan. 2 perempuan tengah hamil 3 dan 1 bulan. Sebagian anak pang yang ditangkap adalah warga dari luar Kabupaten Cirebon. Mereka dirazia karena keresahan masyarakat yang kerap dimintai uang paksa saat anak pang ini mengamen. Mereka yang terjaring kemudian diajak berselawat dan mengaji.
Sementara yang saya amankan 23 orang, kemudian dari 23 orang ini 18 laki-laki, kemudian yang perempuannya ada 4 ya, ada 4, ada yang hamil 2, satu hamil 5 bulan, yang satunya 1 bulan. Mereka ini ngamen atau gimana, Dan? Dia ini mengamen di setiap lampu merah hanya dengan posisi yang mengganggu ketertiban umum. Anak pang yang diamankan kemudian dibawa ke Mako Samapta Polresta Cirebon untuk didata. Petugas akan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan terhadap para anak pang agar mereka tidak kembali ke jalan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.